Shalom saudara, apa kabar? Tuhan berkati saudara, dan sekarang kita ketemu lagi dalam program yang sama, yaitu Renungan Kita. Saudara, hari-hari ini kita sudah masuk ke dalam tahun yang baru, tahun 2023. Dan saya percaya, saudara dalam pelindungan Tuhan yang sempurna. Saudara tetap disayangi, dikasihi, dan dibela. Dan saudara tetaplah berdoa, tetaplah terus bersemangat dalam kesetiaanmu, dalam kepercayaanmu, dan teruslah berharap kepada Tuhan bahwa Dia akan terus membimbing saudara dan membawa saudara ke dalam tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang dikhususkan buat kita semua, supaya kita menjadi berkat, supaya kita menjadi teladan, supaya kita menjadi terang, supaya kita menjadi garam. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, saudaraku, sesuatu yang sangat jarang dibicarakan, dan mungkin orang banyak tidak suka. Tetapi ini adalah satu kebenaran, ini adalah firman Tuhan, yang saudara dan saya harus ikuti, saudara dan saya harus lakukan. Saudara, apa kata Tuhan tentang akhir zaman ini? Kita tahu bahwa keadaan kita saat ini tidak terlalu baik dalam dunia ini. Kita baru selesai menghadapi pandemi, dan hari ini katanya tahun-tahun ini adalah tahun yang penuh dengan slowdown, akan terjadi resesi dan sebagainya, dan perang di Rusia Ukraina belum selesai. Ada banyak terjadi pembunuhan, ya kan, penipuan di negara kita yang tidak terbayangkan, tidak terpikirkan oleh kita itu terjadi. Lalu di dunia sana juga masih terjadi pengungsian dan terjadi pemboman dan banyak hal yang jahat terjadi di dunia. Tetapi apa kata Tuhan tentang firman Tuhan? Bahwa pada akhir zaman ini hanya ada 2 orang dalam pandangan Allah, dan itu sudah Dia nubuatkan di kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal 22 dikatakan bahwa yang cemar semakin cemar, yang benar semakin berbuat kebenaran, yang jahat semakin jahat, sedangkan yang kudus semakin menguduskan dirinya. Jadi saudara lihat bahwa di akhir zaman ada 2 tipe manusia, yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus. Nah, kita ada di pihak yang mana? Tentunya saudara dan saya adalah di pihak yang kudus dong. Karena saudara dan saya sudah mengenal Kristus. Saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Kristus. Saudara dan saya sudah mengaku sebagai anak Tuhan. Sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara dan saya sudah menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu saudara dan saya akan terus didorong oleh Tuhan untuk menguduskan diri. Tetapi ada banyak orang yang tampil di akhir zaman ini sebagai pengejek-pengejek, sebagai pencemooh-pencemooh, sebagai penghujat-penghujat yang tidak percaya bahwa saudara dan saya bisa hidup suci, saudara dan saya bisa hidup benar. Orang-orang ini tidak yakin dengan imannya bahwa Tuhan sanggup mampu membuat kita hidup kudus. Orang-orang ini tidak percaya bahwa tidak ada manusia yang kudus, tidak ada manusia yang suci, tidak satu pun orang-orang di dunia ini bisa hidup benar. Saudara, apabila kita tidak percaya, apabila kita tidak memahami firman Tuhan, berarti saudara dan saya tidak percaya kepada kuasa Allah. Ketika Allah berkata, yang jahat semakin jahat, yang benar semakin benar, yang cemar semakin cemar, dan yang kudus semakin menguduskan dirinya, berarti sesuai dengan kehendak Allah. Allah percaya bahwa manusia-manusia ciptaannya yang mengasihinya, yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu mempunyai keyakinan yang besar bahwa kita mampu menguduskan diri. Tentunya saudara dan saya, bukan dengan kemampuan kita pribadi, bukan dengan kesanggupan kita. Di luar Kristus kita tidak bisa. Di luar Kristus kita tidak mampu. Di luar Kristus kita tidak dapat hidup kudus, hidup suci. Tetapi karena Allah berkata bahwa yang kudus semakin menguduskan dirinya,
Berarti saudara dan saya semakin didorong, semakin ditarik oleh Roh Kudus untuk semakin hidup kudus, untuk semakin hidup suci. Saudara dan saya akan berada di dalam suatu kondisi yang dimana di akhir zaman ini tidak dibiarkan oleh Bapa di sorga untuk hidup tanpa kesucian, untuk hidup tanpa kekudusan. Suka atau tidak suka, didorong oleh rasa sayang, oleh rasa mengasihi, karena kehendak Dia sendiri. Tuhan akan menarik kita lambat laun untuk semakin menguduskan diri. Coba saudara bayangkan, hidup saudara dan saya yang sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, pasti tidak ingin, pasti tidak mau berbuat dosa. Seringkali kita gelisah ketika kita berbuat dosa. Kita merasa tidak nyaman, kita merasa bersalah ketika kita melanggar firman Tuhan. Itulah salah satunya bahwa Roh Kudus yang ditempatkannya di dalam kita sedang bekerja untuk membawa kita ke dalam pengudusan diri sesuai kehendak Bapa di sorga. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Kita buka di 1 Petrus 1 ayat yang 15 dan ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara lihat bahwa Tuhan yang memanggil kita untuk menjadi percaya kepada Dia, untuk menjadi penyembah Dia, mendorong kita untuk hidup kudus. Sebab Allah berkata, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Tuhan telah memanggil kita. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi kalau Tuhan sendiri yang berkata, Tuhan sendiri yang berfirman, Tuhan sendiri yang bersabda, kuduslah kamu, sebab aku kudus, itu berarti saudara dan saya dimampukan. Bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi oleh kuasa dan Roh Allah yang bekerja di dalam kita. Kita tidak mampu untuk melakukan pengudusan, untuk melakukan kesucian, untuk melakukan kebenaran tanpa pertolongan Allah sendiri. Sebab kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab kesalehan kita seperti kain kotor tentang kekudusan ini. Dan ini adalah kehendak Allah, saudaraku. Ini adalah kehendak Allah. 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8. Demikianlah firman Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Dan hidup kita bukan kita lagi. Kita sudah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Oleh apa? Oleh darah Kristus. Nah saudaraku, kita harus mengerti betul bahwa di akhir zaman ini banyak orang tidak suka hidup suci. Banyak orang tidak mau hidup kudus. Mereka sering berkompromi. Mereka sering bermain di dua area. Mereka selalu dalam gray area. Dan iblis senang seperti itu. Kalau saudara dan saya hidup di dalam abu-abu, hidup di dalam dua dunia, iblis senang. Dia ingin kita yang percaya kepada Yesus, kita yang menyembah Yesus, kita yang bersekutu kepada Yesus, dia ingin kita tidak sungguh-sungguh, dia ingin kita tidak hidup benar, dia ingin kita hidup tidak suci. Tetapi itu bukanlah kehendak Allah. Mari kita lihat lagi ayat firman Tuhan, apa yang dikatakannya. Kita buka di 1 Tesalonika 4. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Haleluya. Jadi saudaraku, ini kehendak Allah. Kita tidak melakukan apa yang cemar, kita tidak melakukan kompromi, kita tidak melakukan gray area, kita tidak melakukan abu-abu. Kita tidak berdiri di dua dunia. Dunianya Allah dan dunianya setan, dunianya
Bapa dunianya kegelapan, dunianya kebenaran dan dunianya kejahatan. Tidak, saudara dan saya didorong oleh Bapa di sorga untuk melakukan kebenaran. Dan dikatakan sendiri oleh Bapa di sorga bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Roh Allah. Dikatakan di situ. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Memberikan Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Ada Roh Allah di dalam kita. Dan Roh Allah itu yang memampukan kita untuk hidup kudus. Itu sebabnya namanya Roh Kudus. Roh yang akan memimpin kita ke dalam kekudusan. Dia tidak kelihatan. Pribadi ini tidak tampak, tetapi dia ada, dia hadir, dia tersedia buat kita dan dia hidup di dalam kita. Sepanjang saudara dan saya mau, sepanjang saudara dan saya ingin, sepanjang saudara dan saya bilang iya kepada Tuhan, bilang iya kepada firman-Nya, bilang iya kepada sabdanya, maka Roh Kudus itu akan bekerja untuk menguduskan kita. Tetapi kalau saudara dan saya tidak mau, maka Roh Kudus itu tidak akan memaksanya. Tetapi kita akan terus-menerus dibuat gelisah karena Tuhan menghendaki pengudusan kita. Orang percaya yang sudah menjadi murid Tuhan, dipanggil Tuhan untuk melakukan apa yang benar, untuk melakukan apa yang kudus, untuk melakukan apa yang terang, untuk menjadi garam. Jadi kita tidak diperkenankan hidup dalam dua dunia, kompromi, mengalami gray area. No. Nah saudaraku, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tadi saya sudah menyampaikan bahwa asal saudara dan saya mau, maka Roh Kudus bekerja. Jadi yang pertama adalah Roh Kudus yang ditempatkannya di dalam kita. Itu yang menolong kita. Tanpa Roh Kudus nggak mungkin. Ada kuasa yang bekerja melalui Roh Kudus untuk menolong kita, membantu kita, membackup kita, membela kita untuk hidup benar, untuk hidup kudus. Bagi agama lain, bagi orang yang tidak percaya Yesus, ini memang tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Dia kudus, maka kita dikuduskannya. Sebab Dia sendiri sudah bersabda, "Kuduslah kamu sebab Aku kudus." Dan ini kehendak Allah. Dia berkata apa? Karena itu, siapa yang menolak ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Jadi ini kehendak Allah. Mari kita lihat apa dikatakan oleh Alkitab. Roma 8 ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi bagaimana supaya kedagingan kita mati? Supaya kita tidak terus-menerus berbuat dosa. Supaya tidak terus-menerus kita mengikuti hawa nafsu kita. Kita harus mematikannya melalui Roh Kudus. Sepanjang saudara dan saya mau hidup kudus, Roh Kudus akan bekerja. Dengan kuasanya, Dia akan menolong kita, membantu kita, mematikan kedagingan kita. Alkitab berkata apa? Daging itu lemah, dan roh itu penurut. Jadi kalau kita hidup dipimpin oleh roh, maka roh kita ini akan lebih berkuasa daripada daging kita. Akan lebih berkuasa daripada jiwa kita. Jiwa kita ini sangat bisa disusupi oleh kedagingan, karena di situ ada kehendak bebas. Jiwa manusia itu penuh dengan pikiran-pikiran kotor, perasaan-perasaan tidak benar, kehendak-kehendak tidak kudus. Tetapi kalau kehendak bebas manusia itu dikuasai oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memampukan manusia itu hidup di dalam segala kebenaran firman Tuhan. Siapa yang menolong? Roh Kudus. Bukan kita. Kita nggak sanggup. Tetapi Roh Kudus akan memampukan kita. Jadi, kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh itu akan memampukan kita mematikan setiap kedagingan kita yang tidak berkenan kepada Allah sepanjang saudara dan saya mau. Mari kita lihat peran Roh Kudus. Yohanes 16 ayat ke-13
berkata, demikianlah firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara lihat, firman Tuhan bilang apa? Sabdanya berkata apa? Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kebenaran itu adalah sabda Tuhan. Kebenaran itu adalah Alkitab yang kita renungkan siang dan malam. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan, kalau kita merenungkan sabdanya, maka Dialah yang akan menuntun kita dengan kuasa Roh Kudus untuk hidup benar, untuk hidup suci. Jadi saudaraku, dengar baik-baik, bahwa saudara dan saya dimampukan oleh Tuhan untuk hidup suci. Bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi oleh karena Roh Allah. Sepanjang saudara dan saya mau. Roh Allah itu yang sudah ditempatkan dalam kita, Dia akan berkuasa, dan kuasanya itu dahsyat, luar biasa, ajaib, dan tidak terkatakan. Dahsyat saudara. Roh Kudus itu dahsyat. Sepanjang saudara dan saya mau. Sepanjang saudara dan saya mau. Dan satu lagi apa? Setelah Roh Kudus memimpin kita, kita hidup, dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, yaitu apa? Kita harus merenungkan firman Tuhan. Ini doa Tuhan, bahwa kita hidup dalam kekudusan. Tadi dikatakan di situ, Roh Kudus itu akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran, dan kita harus merenungkan firman Tuhan, karena kebenaran itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Mari kita lihat doa Tuhan Yesus di Yohanes 17. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Tuhan bilang apa? Demikianlah firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ini doa Tuhan ketika Dia berdoa kepada Bapa di sorga menjelang Dia naik ke salib suci itu. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa untuk murid-muridnya dan untuk kita semua. Kita adalah murid-murid Kristus. Supaya kita dikuduskan di dalam seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu adalah apa? Firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudara dan saya, perhatikan baik-baik. Kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, itu harus merenungkan firman Tuhan. Kita tidak boleh blank, kita tidak boleh zonk terhadap firman Tuhan. Jadi saudara dan saya kerjanya setiap hari haruslah saat teduh merenungkan firman Tuhan. Kegagalan kita menjadi orang percaya untuk hidup benar, untuk hidup suci, untuk hidup kudus adalah ketika saudara dan saya tidak merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita baca seadanya, kita tidak berusaha melakukan kontemplasi, kita tidak berusaha melakukan perenungan, karena perenungan itu akan memunculkan sebuah iman yang dalam, sebuah pemahaman itu akan memunculkan iman, sebuah pemahaman yang dalam itu akan memunculkan rema. Dan itu sebabnya kita harus merenungkan firman Tuhan, bukan saja membaca tapi juga merenungkan. Yosua 1 ayat 8 berkata apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkanlah. Perenungan kontemplasi melahirkan iman. Perenungan kontemplasi melahirkan pemahaman yang dalam. Perenungan kontemplasi itu menarik kita untuk hidup di firman itu ketika kita membacanya. Dan itu akan membuat kita memahami maksud dan rencana Tuhan melalui firman Tuhan itu. Roh Kudus sementara itu akan bekerja ketika kita merenungkan firman Tuhan. Jadi saudara lihat, pertama saudara dan saya mau, lalu Roh Kudus itu akan menolong kita
Dan kedua, saudara dan saya harus merenungkan firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan tidak bisa, tidak mungkin, omong kosong. Sangat naif sekali. Banyak orang di akhir zaman ini kok nggak mau baca Alkitab, kok nggak mau merenungkan firman Tuhan, kok nggak mau sungguh-sungguh memahami Alkitab. Kok bisa-bisanya orang di akhir zaman ini hidup seenaknya, hidup semau gue. Padahal ini sudah akhir zaman, Tuhan sudah mau datang kembali. Tetapi saudara dan saya diminta oleh firman Tuhan, dia berkata apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita harus punya rasa takut, kita harus punya rasa gentar terhadap Tuhan, terhadap segala yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Setelah dia memberikan hidupnya, kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita yang sudah ditebusnya ini dengan melaksanakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, yaitu salah satunya dengan merenungkan firman Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, muncul iman, dan iman itu akan mendorong kita melakukan perbuatan-perbuatan iman. Dan perbuatan-perbuatan iman itu akan membawa kita kepada pengudusan. Karena kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Itu maksudnya. Mari kita buka 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 berkata apa? Demikianlah firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saudara lihat, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, sepanjang saudara dan saya mau hidup kudus, Roh Kudus akan bekerja melalui apa? Kebenaran yang kita renungkan. Dan kebenaran itu akan membawa kita kepada pengudusan karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Dan itulah salah satu cara Allah menolong kita, mendorong kita, memaksa kita untuk hidup kudus di akhir zaman ini. Itulah sebabnya di dunia ini hanya ada 2 tipe manusia. Demikianlah firman Tuhan kita dengar di Wahyu 22. Ya, apa kata firman-Nya? Ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudara lihat, jadi hanya ada 2 tipe manusia. Manusia jahat dan manusia benar. Manusia cemar dan manusia kudus. Jadi saudara lihat, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi untuk melakukan apa yang kudus. Saya percaya saudara mengerti betul firman ini, dan saya berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memampukan saudara, Tuhan membuat saudara berhasil di dalam segala perenungan firman Tuhan, dan Tuhan membawa saudara kepada pengudusanmu. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu ini, sabda-Mu ini, kuduskan mereka di dalam segala kebenaran-Mu, dan biarlah kebenaran-Mu itu direnungkan oleh anak-anak-Mu, dan kami semua menjadi orang-orang benar yang rindu dikuduskan, rindu menguduskan, dan mari Roh Kudus kami mau menjadi hidup kudus di hadapan-Mu di akhir zaman ini. Kami menolak segala roh najis, segala roh antikris, segala roh penghujatan, pencemoohan, segala roh yang tidak beriman, yang tidak percaya, tetapi kami menerima kuasa Roh Kudus dan kami percaya kami sanggup hidup kudus karena Roh Allah ada di dalam kami dan kami merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terima kasih Bapa, berkuasalah Roh-Mu di dalam kami dan kami percaya anak-anak-Mu sangat diberkati Tuhan pada hari ini dan sepanjang segala masa. Di dalam nama Yesus, jadilah kuasa Allah bekerja di dalam kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang berbeban berat, jamah setiap pergumulan-pergumulan mereka, dan jawablah doa-doa mereka di dalam nama Yesus. Jadilah sehat, jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah bebas, jadilah kuasa Roh Kudus bekerja di dalam-Mu, di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kita yang percaya katakan, amin, 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 amin.
Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan berkati saudara, sampai ketemu lagi di lain waktu, di renungan kita bersama. Tuhan berkati, haleluya. Amin, 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 amin. God bless you all. Amin, amin, amin.